Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Salam atas kamu. Ini adalah pendedahan tentang wahyu. Panggilan ini terdiri daripada 3 bahagian utama. Setiap bahagian dibahagikan kepada 2 bahagian kecil. Pada bahagian pertama, kita akan melihat 2 sumber wahyu, dari cahaya dan dari kegelapan. Kedua, kita akan mengkaji 2 lapisan penyampaian utusan. Akhir sekali, kita akan melalui contoh-contoh wahyu diberikan kepada manusia dan makhluk lain. Mari kita mulakan dengan penyataan dari sumber pencipta, 42:51. Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahawa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. 6:19. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Katakanlah, Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Dan Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahawa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, aku tidak mengakui. Katakanlah, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. 42:13. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa iaitu, tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepadanya orang yang kembali. 3:44. Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu, padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. 11:49. Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. 12:102. Demikian itu di antara berita-berita yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, padahal kamu tidak berada pada sisi mereka, ketika mereka memutuskan rencananya untuk memasukkan Yusuf ke dalam perigi dan mereka sedang mengatur tipu daya. 12:3. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelumnya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. 42:3. Demikianlah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang sebelum kamu. 42:52. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah kitab dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Quran itu cahaya, yang kami tunjuki dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. 17:86. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembelah pun terhadap kami. 16:123. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. 21:73. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan protokol, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu berhikmat. Seterusnya kita akan melihat satu set ayat yang berasal dari sumber kegelapan. 612. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu syaitan-syaitan manusia dan jin, sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. 621.
Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyirik. 693. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat kedustaan terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepada saya, padahal tidak ada diwahyukan sesuatu pun kepadanya, dan orang yang berkata, saya akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Kerana kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar dan kerana kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. 7:203. Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Quran kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu? Katakanlah, sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. 10:15. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah Quran yang lain dari ini atau gantilah dia. Katakanlah, tidaklah patut bagiku menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar. 17:73. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami, dan kalau sudah begitu tentulah mereka mengambil kamu jadi sahabat yang setia. 10:2. Patutkah menjadi keheranan bagi manusia bahawa kami mewahyukan kepada seorang laki-laki di antara mereka, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahawa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini benar-benar adalah tukang sihir yang nyata. 14:13. Orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, kami sungguh-sungguh akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang yang zalim itu. Bahagian kedua akan menimba tumpuan kepada dua lapisan penyampai mesej. 53:4. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. 53:10. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. 463. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Yesa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. 606. Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyirik. 35-31. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu yaitu kitab itu adalah yang benar, dengan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha mengetahui lagi maha melihat amba-ambanya. 650. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu, bahawa perbendaharaan Allah ada padaku. Dan tidak pula aku mengetahui yang gaib dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahawa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan yang melihat? Maka apakah kamu tidak memikirkan? 10:109. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. 43-43. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. 33:2. Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. 18:27. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu.
Tidak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya. 29:45. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab, dan dirikanlah protokol. Sesungguhnya protokol itu mencegah dari keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 17:39. Itu adalah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhanmu kepadamu. Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela lagi dijauhkan. 20:114. Maka Maha Tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. 11:12. Maka boleh jadi kamu hendak meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu, kerana khawatir bahawa mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan kekayaan atau datang bersama-sama dengan dia seorang malaikat. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu. 645. Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, kerana sesungguhnya semua itu kotor, atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 34:50. Katakanlah, jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas kemudaratan diriku sendiri, dan jika aku mendapat petunjuk maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha dekat. 21:73. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan protokol, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu berhikmat. Ayat berlanjut menerangkan penyampaian kerasulan tahap kedua. 41:6. Katakanlah, bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukannya. 13:30. Demikianlah, kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, Dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertaubat. 21:25. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan kami wahyukan kepadanya, bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku. Maka berhikmat kepada aku. 21:108. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah, bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Esa. Maka hendaklah kamu berserah diri. 42:7. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada bandar dan penduduk sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk jahanam. 18:110. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. 39:65. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada yang sebelummu. Jika kamu mempersekutukan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. 38:70. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahawa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. 46:9. Katakanlah, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu.
Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. 16:43. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. 21:7. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui. 21:45. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan. Apabila mereka diberi peringatan. 12:109. Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Maka tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya, seterusnya adalah wahyu ditujukan kepada manusia. 20:38. Yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu suatu yang diilhamkan. 28:7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah bersedih hati, kerana sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu. Dan menjadikannya dari para rasul. 20:13. Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan. 7:117. Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. 20:48. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. 10:87. Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu suatu arah dan sampaikan protokol serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. 26:52. Dan kami wahyukan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, kerana sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli. 20:77. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu, kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut. 26:63. Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar. 760. Dan mereka kami bagi menjadi 12 suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan kami naungkan awan di atas mereka dan kami turunkan kepada mereka mana dan salwa. Kami berfirman, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Mereka tidak menganiaya kami, tapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri. 11:36 hingga 37. Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman saja, kerana itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu mereka kerjakan. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. 23:27. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah bahtera di bawah penilikan dan petunjuk kami, maka apabila perintah kami telah datang dan tanah telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, kerana sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. 19:11. Maka ia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang. 511. Dan ingatlah, ketika aku ilhamkan kepada pengikut Yesa yang setia, berimanlah kamu kepadaku dan kepada rasulku. Mereka menjawab,
kami telah beriman dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh. 12:15. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar perigi lalu mereka masukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur kami wahyukan kepada Yusuf, sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. 72:1. Katakanlah, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya, telah mendengarkan sekumpulan jin, lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Quran yang menakjubkan. Ayat seterusnya berkenaan wahyu ditujukan ke makhluk selain manusia. 16:68. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. 41:12. Maka dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui, ayat yang akan berlangsung ditujukan ke dunia apabila ia diarahkan supaya berkelakuan sedemikian. 99:5. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. 8:12. Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka tegurkan pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepada mereka dan pancunglah tiap-tiap ujung jari mereka. Kami sudah mencapai penghujung sesi ini. Adakah anda akan mengambil jalan dari mesej ini wahai penerima wahyu?